Hai, kembali lagi dengan kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi dalam mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam, dosen pengampu Bu Lili dan Bu Santi. Di sini kami dari kelompok 4 SIP 2 akan membagi informasi mengenai isolasi bahan alam dimulai dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Evi Erdiana Manalu. Di sini saya akan membahas isolasi bahan alam terdiri dari dua materi, yaitu materi pertama mengenai maserasi dan yang kedua mengenai rotary evaporator. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai maserasi. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana dengan cara merendam serbuk simplisia dengan pelarut yang sesuai dan tanpa pemanasan. Prinsip dari maserasi itu sendiri adalah pelarutan atau pengikatan zat aktif berdasarkan sifat pelarutannya dalam suatu pelarut atau yang kita sebut dengan like dissolved like. Kita masuk ke cara prosedur ekstraksi maserasi. Yang pertama itu kita sudah membuat simplisia kering. Kemudian simplisia kering itu kita haluskan hingga menjadi bubuk. Kemudian kita timbang berat simplisia kering yang sudah menjadi bubuk tersebut dan kita masukkan ke dalam maserator. Berikut adalah gambar maserator. Maserator itu terdiri dari 3 bagian, yaitu penut, yaitu yang A bejana, yang B tutup, dan yang C pengaduk. Kemudian kita masukkan serbuk tadi ke dalam maserator tersebut dan kita tambahkan etanol 95% secukupnya. Kemudian kita diamkan kira-kira 10 menit. Setelah kita diamkan, kita tambahkan lagi pelarut etanol sampai semua serbuk simplisia tersebut terendam. Kita diamkan, lalu kita diamkan selama 1 kali 24 jam sambil sesekali kita aduk. Setelah 1 kali 24 jam, kita ambil ekstraknya itu dengan menyaringnya ke dalam suatu bejana. Kemudian kita rendam kembali 1 kali 24 jam. Itu kita lakukan sampai rendaman itu kita lakukan sampai cairan ekstrak tersebut hampir tidak berwarna. Setelah semua ekstrak cair sudah terkumpul, kita ukur volume dari ekstrak cair tersebut dan kita bisa melakukan pengentalan ekstrak atau kita bisa merotarinya sehingga didapatkan ekstrak yang kental. Baiklah, itu adalah materi dari maserasi. Kita masuk ke materi rotary evaporator. Rotary sendiri terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama itu rotary yang artinya berputar atau berotasi, dan yang kedua itu evaporator atau yang itu mengacu kepada suatu alat untuk proses untuk penguapan atau evaporasi. Jadi evaporasi itu didefinisikan sebagai perpindahan kalor menjadi ke dalam zat cair atau yang kita sebut dengan mendidih. Kemudian tujuan dari evaporasi itu untuk memekatkan konsentrasi larutan atau cairan sehingga mendapatkan konsentrasi larutan yang lebih tinggi. Jadi rotary evaporator merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses evaporasi. Berikut adalah alat-alat dari rotary evaporator dari berbagai macam merek. Itu sama saja fungsinya itu untuk memekatkan konsentrasi dari larutan. Baiklah, kita masuk ke bagian-bagian dari rotary evaporator. Bagian-bagiannya itu ada labu alas bulat, ada water bath chamber, ada labu penampung, ada kondensor yang terhubung dengan pompa vakum, dan yang terakhir ada main unit. Berdasarkan bagian-bagiannya ini kita bisa masuk ke cara penggunaan rotary evaporator. Yang pertama itu kita siapkan dulu sampelnya. Sampelnya itu bisa dari hasil maserasi yang pertama tadi. Kemudian kita sisihkan, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kita lepaskan labu alas bulat tersebut dari main unit. Setelah kita lepaskan, kita masukkan sampel dengan ukuran volume tertentu ke dalam labu alas bulat tersebut. Setelah itu kita pasang kembali. Tapi bila susah untuk memasang ataupun melepasnya, kita bisa menyalakan power rotary tersebut dan meninggikan alatnya, posisi alatnya, dan bisa memasang ataupun melepas dengan mudah labu alas bulat. Setelah kita pasang, kita bisa mengisi water bath chamber dengan air aquades dan mengatur setting suhunya minimal 60 derajat Celcius atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu kita nyalakan water bath chambernya. Kemudian kita turunkan posisi dari alat tersebut sehingga labu alas bulat turun. Kemudian di water bath chamber. Kemudian yang ke langkah selanjutnya itu kita setting
kecepatan dan metode perputarannya. Setelah itu baru bisa mulai memutar. Kita amati perputarannya, bila ada kejanggalan bisa kita perbaiki dulu. Nah, bila tidak ada, kita bisa melanjutkan dengan menyalakan vakum, itu untuk menurunkan tekanan. Setelah itu kita amati perputaran lagi, kita amati bila ada kesalahan kita bisa mengecek kembali. Bila tidak, kita amati proses ekstraksinya sampai selesai. Setelah selesai prosesnya, kita bisa mematikan tombol perputaran dan water bath chambernya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa melepaskan labu alas bulat dan labu penampungnya. Setelah kita lepaskan, itu biasanya susah untuk melepaskannya karena panas ataupun susah. Jadi kita bisa meninggikan posisi alatnya terlebih dahulu untuk bisa melepaskan labu alas bulat tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai dua materi tersebut. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang flaksinasi dan kromatografi cair vakum. Flaksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. Flaksinasi ini dilakukan secara bertingkat, berdasarkan dari tingkat kepolarannya, yaitu dari nonpolar, semipolar, dan polar. Flaksinasi ini umumnya dilakukan dengan metode corong pisah. Cara dari flaksinasi metode corong pisah yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu alat dan bahan, kemudian larutkan ekstrak dengan air hangat, kemudian siapkan corong pisah dan tempatkan pada statif, lalu masukkan larutan ekstrak ke dalam corong pisah, kemudian tambahkan larutan N-heksan ke dalam corong pisah, lalu tutup corong pisah dan kocok beberapa kali diselingi dengan membuka tutup corong pisah untuk mengeluarkan udara. Kemudian diamkan beberapa menit hingga terjadi pemisahan dua fase, yaitu fase N-heksan dan fase air. Pisahkan fase N-heksan. Setelah fase N-heksan dipisahkan, masukkan larutan etil asetat. Setelah itu tutup corong pisah lalu dikocok dan diselingi dengan membuka tutup corong untuk mengeluarkan udara. Kemudian diamkan lagi beberapa menit hingga terjadi dua fase, yaitu fase etil asetat dan fase air. Kemudian pisahkan fase etil asetat dan terakhir masukkan fase air ke dalam beker gelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum adalah bentuk kromatografi kolom, khususnya berguna untuk flaksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Cara dari kromatografi cair vakum yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu serangkaian alat kromatografi cair vakum, lalu masukkan kapas ke dalam kolom sebagai penyangga agar silika tidak terbawa, lalu timbang ekstrak kental yang digunakan dan gerus bersama silika gel dengan perbandingan 1:1. Kemudian siapkan pelarut bergradien N-heksan berbanding etil asetat, kemudian isi tabung kolom dengan cara kering, lalu masukkan fase diam ke dalam tabung kolom. Lalu tuang fase gerak secara perlahan ke dalam tabung kolom sampai semua fase diam terbasahi. Lalu masukkan ekstrak yang telah digerus di atas tabung kolom. Lalu masukkan pelarut bergradien ke dalam tabung kolom. Alirkan fase gerak dengan cara membuka keran di bawah tabung kolom. Lalu terakhir tampung cairan yang keluar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Mahesari dari program studi farmasi semester 4 di Kesarapan Ibu Jambi. Saya bagian dari anggota kelompok 4 praktikum kimia bahan alam. Saya di sini akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut dengan KLT. KLT pertama kali dikembangkan oleh Ismailov dan Schreiber pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar yang fase diamnya berupa lapisan seragam uniform pada permukaan bidang datar yang didukung lempeng kaca, plat aluminium atau plat plastik. KLT merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya vortisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran LUN. KLT merupakan jenis kromatografi yang digunakan untuk menganalisa senyawa secara kualitatif maupun kuantitatif.
Prinsip kerja KLT. Pada dasarnya, KLT digunakan untuk memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kromatografi lapis tipis. Kelebihannya yaitu antara lain KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Yang ketiga, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Yang keempat, biaya terjangkau. Dan yang terakhir, jumlah perlengkapan sedikit. Adapun kekurangan kromatografi lapis tipis yaitu butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Dan yang terakhir, memerlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kromatografi lapis tipis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafrasa Duyanti dari program studi farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kromatografi lapis tipis preparatif. Pengertian KLTP ini adalah salah satu metode pemisahan yang memerlukan biaya paling murah dan memakai peralatan yang sangat sederhana. Walaupun KLTP dapat memisahkan dalam jumlah gram, sebagian besar pemakaiannya dalam jumlah miligram. KLTP ini juga dilakukan dengan menggunakan lapisan tebal sampai 1 mm sebagai mengganti lapisan penyerap yang tipis. Metode KLTP ini yaitu pembiayaan yang paling murah dan memakai peralatan paling dasar. Nah, adsorben dari KLTP ini yang paling banyak digunakan yaitu silika gel yang dipakai untuk pemisahan campuran hipofil maupun senyawa hidrofil. Ketebalan adsorben yang paling sering digunakan ialah 0,5 sampai 2 mm. Prinsip kerja KLTP ini yaitu proses isolasi kromatografi lapis tipis preparatif terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluen. Oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal ini ialah menyebabkan pemisahan. Prosedur kerja pemisahan sampel dan KLTP ini yang pertama yaitu cuplikan yang akan dipisahkan ditotolkan berupa garis pada salah satu sisi pelat lapisan besar dan dikembangkan secara tegak lurus pada garis cuplikan sehingga campuran akan terpisah menjadi beberapa pita. Pita ini ditampakkan dengan cara yang tidak merusak jika senyawa itu tanpa warna, dan penyerap yang mengandung senyawa pita dikerak dari plat kaca, kemudian cuplikan dielusi dari penyerap dengan pelarut polar. Cara ini berguna untuk memisahkan campuran reaksi sehingga